Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bagasi Bapenda berbagi informasi. Masih bersama Delia di sini. Teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di episode kedua di podcastnya Bapenda Kabupaten Bogor. Kali ini kita mau bahas hal yang lagi hangat, lagi hits. Itu adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, saya hari ini ditemenin sama para ahlinya. Nanti sebelum saya kenalin beliau-beliau, saya pengen ngejelasin dulu teman-teman semua bahwa kenapa sih kok Kabupaten Bogor perlu ikut mensosialisasikan tentang program pemutihan kendaraan bermotor. Nah, ini penting loh teman-teman, karena memang seperti yang pernah saya sampaikan di episode sebelumnya, kalau belum lihat ya di Bagasi di episode pertama, bahwa pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Barat bisa memberikan kontribusi terhadap pendanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena pajak daerah Provinsi Jawa Barat itu mengkontribusi 90% terhadap penerimaan PAD-nya Provinsi Jawa Barat. Artinya kalau Provinsi Jawa Barat meningkat pajak daerahnya, nah pastinya Kabupaten Bogor menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, pasti akan menjadi prioritas juga nih di dalam pendanaan pembangunannya. Dan yang lebih direct lagi, yang lebih langsung lagi, dengan kalau kita bayar pajak kendaraan bermotor, itu bisa langsung feedbacknya berupa bagi hasil. Nah kalau di APBD itu masuknya di pendapatan transfer antar daerah yang di dalamnya ada bagi hasil dan ada bantuan keuangan. Jadi kalau semakin tinggi nih penerimaan Provinsi Jawa Barat, maka tentunya kita di Kabupaten Bogor juga bisa mendapatkan manfaat dengan penerimaan bagi hasil dan bantuan keuangan yang tentunya menjadi sumber pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Gitu kan ya? Oke. Hari ini saya ditemani sama narasumber kita yang ada di sebelah kiri saya dulu nih. Ada Kang Haji Rohana. Beliau adalah Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor atau yang biasa kita kenal dengan Samsat Cibinong. Nah, beliau juga ditemani dengan Pak Fungsional Bapak Haji Yana. Dan di antara teman Samsat ada Bapak Aibda Cecep. Beliau ada dari Satlantas Polres Bogor ya? Ya betul. Bagian di Regiden Satlantas Polres Cibinong. Betul, dan di sebelah kanan saya ada Teteh Wudlu nih dari BJB Cabang Cibinong. Oke, kita langsung aja tanya-tanya ke beliau, apa sih sebenarnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini? Kang Haji, siap. Ini kan kita sama-sama tahu nih bahwa sekarang Provinsi Jawa Barat lagi melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pertanyaannya nih, masyarakat nanya, ini teh maksudnya kita gratis gitu bayar pajak kendaraan bermotor? Nah ini juga jangan sampai salah nih gitu loh Kang Haji. Nah mungkin bisa jelasin, dan program ini ada batas waktunya nggak sih? Atau ntar sampai Desember nih? Nah mungkin bisa bantu jelasin, sok mangga silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi Ibu Delia sebutkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan motor ini memang ini kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tim pembina Samsat Jawa Barat. Maka keluarlah keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 973 garis miring keputusan titik 324 garis datar Bapenda garis miring 2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang program pengurangan dan pembebasan pajak kendaraan motor dan biaya balik nama kendaraan motor dalam masa pemulihan pasca COVID-19. Di sini program pemutihan pajak kendaraan motor ini memang ada beberapa hal yang memberikan keringanan kepada para wajib pajak. Ya, diantaranya yang pertama diskon pajak kendaraan motor yang bayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Oke. Kemudian juga ada diskon biaya balik nama
kendaraan motor ke satu 2,5%. Ah, Yang ketiga pembebasan denda pajak kendaraan motor. oke. Kemudian yang keempat pembebasan biaya balik nama kedua dan seterusnya. Dan bagi yang menunggak 5 tahun lebih, jadi tahun kelimanya bebas Oke. denda maupun pokok. Jadi hanya bayar tahun ke-1 sampai ke-4 pokoknya saja, dendanya bebas. Jadi ada 5 keuntungan bagi para wajib pajak dalam program pemungutan pajak kendaraan motor ini. Untuk itu disilahkan mungkin ke masyarakat segera ayo datang ke Samsat Cibinong untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan motor. Karena pajakmu untuk Jawa Baratmu. Ini Anda kalau sudah bayar pajak berarti sudah berkontribusi terhadap pembangunan di Jawa Barat. Umumnya di Kabupaten Bogor khususnya. Ayo berlomba-lomba para wajib pajak untuk memanfaatkan program ini. Itu mungkin untuk sementara. Oke, jadi warga Kabupaten Bogor ini kan kalau mengkontribusikan kita hampir 5, juta lebih, Iya, Pak. iya betul. Warga penduduk Kabupaten Bogor ini. Berarti kan mengkontribusi kurang lebih sekitar 20%-an ya buat warga Jawa Barat gitu loh. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Terbesar Kabupaten Jadi Bogor. kalau masyarakat Kabupaten Bogornya taat nih, insya Allah nih pendapatan Provinsi Jawa Barat bisa meningkat ya Pak ya. Nah makanya tadi Pak Kapus sudah menyampaikan bahwa Kang Haji sudah menyampaikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kan sebenarnya tahun lalu juga ada ya, cuman namanya program triple untung ya Pak Haji ya gitu ya. Nah cuman kalau yang dulu memang sampai Desember, kalau sekarang berbatas waktu sampai dengan Agustus supaya apa? Supaya teman-teman pada cepetan buruan bayar pajak kendaraan bermotornya gitu loh. Jangan dipepet-pepetin waktunya supaya mungkin kalau semakin jauh dari batas waktu jatuh temponya diskonnya lebih besar atau sama seperti itu Pak Haji? Untuk diskon memang ada aturannya Beragam ya? bahwa kalau memang tepat waktunya, tepat jatuh tempo itu 2% di diskon. Kemudian 2 bulan 4% sampai 5 bulan lebih awal membayar pajak kendaraan motor ini 10% diskonnya gitu. Memang ini luar biasa. Program ini memberikan stimulus insentif dari pemerintah kepada para wajib pajak. Itu silahkan dimanfaatkan program ini dan kapan adanya juga belum tentu kita tahu kapan bergulirnya lagi program setelah ini ya. Oh jadi harus Ya, benar-benar harus dimanfaatin gitu ya, dimanfaatin. mumpung ada Mumpung gitu ada. ya. Berarti kalau teman-teman saya kan jatuh temponya baru Desember, ya kan programnya sampai Agustus, justru dibayar sekarang Ya, gitu itu loh, supaya biar bisa dapat dapat diskon. diskon 4 sampai 6% gitu ya. Sampai 10%. Sampai 10% Ya. malah tuh asik Ini loh memang makanya. waktunya terbatas, ini hanya 2 bulan ya, dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2022. Oke. Dan mungkin kalau yang mau mutasi ya di luar daerah Oke. harus segera cabut berkas ya. Dari Jakarta misalkan ada waktu mungkin ya cabut Berapa lama berkas, tuh ada biasanya, waktu Pak? biasanya sebulan ya. Sebulan. Jadi kalau di Samsat Cibinong sehari juga selesai. Ini mungkin karena proses cabut berkas yang lama ya Pak. Nanti dijelasin oleh dari kepolisian mungkin ya itu Iya. karena rigiden dari ranah beliau lah gitu ya. Yang intinya mungkin ini segera dimanfaatkan. Ayo buruan datang Ya. ke Samsat untuk pembayaran pajak kendaraan motor. Memang pembayaran ini banyak pilihan sebetulnya. Bisa di Samsat Induk, bisa di Samsat Keliling, bisa di outlet, bisa di gerai, bahkan bisa memanfaatkan aplikasi Sambara atau Signal ya untuk pajak tahunan. Ini sangat mudah. Kita juga bisa kepanjangan tangannya BJB ya, bisa di di ATM BJB, kemudian BNI, kemudian BCA ya. Dan BJB ini ada di gerai-gerai ya, kepanjangan tangan dari BJB ini ada di gerai modern kayak di Alfamaret, Indomaret, Alfamidi, Tokopedia mungkin ya, Bukalapak, PPOB. Ini bisa dimanfaatkan. Silahkan bayar banyak pilihan dimanapun Anda berada. Bahkan kalau daerah misalkan ke Bali,
Jatuh tempo, datang saja ke Alfamart ya. Oke. Nanti datang ke Jawa Barat, tinggal pengesahan di layanan-layanan Samsat. Ini ada waktu 30 hari untuk pengesahan. Oh, tetap ada Ya. jangka waktu 30 hari Ada. gitu ya. Jadi silakan Oke. banyak pilihan. Sekarang tidak susah bayar Udah pajak ngeling kendaraan gitu motor. ya Pak Haji Udah ya. ngeling Oh, secara oke. online ya. Berarti nggak ada alasan lagi dong ya kalau apa kita nggak bayar pajak kendaraan bermotor nih, karena semua fasilitasnya sudah semakin dipermudah gitu Permudah, ya. ya, betul. Tinggal gimana caranya, ada duitnya nggak buat bayar? Insya Allah Didoakan ya Pak Haji ya gitu loh. Karena- Yang jelas teman-teman udah dengerin sendiri, jadi program pemutihan itu bukan berarti teman-teman gratis tis banget nggak bayar gitu, karena kalau gratis banget kan sumber pendanaan pembangunan kan dari pajak. Kalau misalnya nol banget, entar dari mana bayar Iya. pembangunannya. Iya. Tapi dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapenda Provinsi Jawa Barat itu memberikan program kemudahan di dalam melalui program pengurangan begitu kan. Berarti kalau Iya. telat Iya. dendanya nggak usah bayar, Ya, pokoknya bebas, aja. pokoknya Tuh, saja. seperti itu. Iya, betul. Kalau sebelum waktunya nanti ada pengurangan Ada pokok, diskon, diskon gitu. gitu Iya. kan. Kalau Iya. mau balik nama kita belinya second gitu kan, ya apa maksudnya ya? Iya, Kita mau bebas, diganti balik. nama kita berarti dia bebas, bebas. nama Tuh, ayo kedua dan buruan. seterusnya. Nah. Ya, justru ada program ini salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi pasca Oke. Covid ini gitu. Ya, kondisi masyarakat Ya, sekarang masih ya. ini ya, baru dari kondisi turun. Nah, mudah-mudahan nih Ya, kondisi Covid ada lagi, mudah-mudahan segera turun Berlalu. lagi ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Pak Haji ya. Amin, amin. Oke, tadi Pak Haji nyinggung tentang Sambara. Sambara apa sih? Terus kira-kira manfaat kita punya Sambara itu apa? Apakah Sambara itu memang sebuah aplikasi yang perlu dimiliki para pemilik kendaraan bermotor? Terus seperti apa? Manfaat informasi apa yang bisa kita dapetin dari Sambara itu Pak Haji? Samara itu Samsat Mobile Jawa Barat. Samsat Mobile ya, Jawa Barat. Kayak Signa di Samsat Digital Nasional. Sebetulnya itu dua aplikasi saling menunjang ya untuk membayar pajak tahunan. Sebenarnya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan motor tahunan ya. Jadi tadi bisa di outlet-outlet, di gerai-gerai BJB misalkan di ATM tadi, di Banyak ya channel yang pembayarannya ya. Alfamaret, Indomaret, Bukalapak, Tokopedia, PPOB, itu kan bisa melakukan pembayaran. Ini channelingnya banyak lah gitu. Tinggal mau di mana lah, mau di mana bayar pajak kendaraan motor. Bahkan mungkin sekarang ini bisa sambil gogoleran atau rebahan lah, rebahan ya di Mager rumah. kalau anak sekarang Ya, bilangnya bisa, mager gitu ya. Ya bisa melalui SMS banking. SMS banking. Atau BJB Digi ya, ya, gitu BJB ya. Digi. Bisa kan, bisa sambil rebahan bayar pajak ini. Ya. Jadi sangat mudah sekarang lah, tidak ada alasan lagi untuk sulit bayar pajak gitu ya. Kalau memang kalau mau sambil jalan-jalan gitu, refreshing ke Samsat sambil buat RAM, mangga lah lega, kita ada tempat di taman-taman untuk buat RAM sambil bayar pajak gitu ya. Ya, supaya tahu di mana kantor Samsat berada. Oke. Jadi tidak aneh lah, tidak asing ke Samsat gitu ya. Iya. Nah, gitu. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Oke. Gitu, Mbak. Pak Haji, kan udah berjalan berapa lama nih programnya? 2 minggu udah ada? Baru 1 minggu 1 lah. minggu ya? Ya. Nah, gimana tuh antusias masyarakat? Luar biasa. Ini Luar biasa ya. dibukanya kan launchingnya hari Jumat. Kemarin Senin, Selasa, Rabu ini sulit untuk bergerak karena ini WP ini sangat berdesakan ya. Makanya kita dengan Pak Cecep ini dari Mitra Kepolisian, karena kita ini satu tim ya, tim Samsat. Ada ya Bapenda, ada dari Kepolisian, Jasa Harja dan BJB ini satu kesatuan bagaimana untuk memberikan kemudahan kepada para wajib pajak supaya tidak berdesakan. Ya kita juga Diatur lah ya, buka seperti itu ya. tahunan, buka samling di samping gedung gitu ya. Yang ke dalam ini yang 5 tahunan, yang balik nama kedua Yang dan butuh proses seterusnya lah banyak ya, ya. Rubentina mungkin yang ke dalam itu baru ya. Kalau tahunan bisa di samping kantor buka samsat keliling Samling. gitu. Jadi supaya tidak berdesakan. Bahkan untuk yang pengesahan yang bayar tadi di channeling gerai-gerai modern BJB
kepanjangan BJB itu kita punya mobil. Ya terima kasih nih Kapemda Kabupaten Bogor ya, Iya. karena udah memberikan mobil samsat keliling Ya, juga mudah-mudahan. untuk samsat penukaran yang bayar melalui tadi samsat ya. Ah, oke. Kita punya mobil khusus pengesahan. Jadi kalau bayar di luar melalui samsat ini 2 menit selesai ya Pak Cep ya. Karena Pak Cep memantau terus ini bagaimana kemudahan-kemudahan kepada masyarakat supaya tidak ngantri lah intinya, tidak kesel gitu. Ternyata cepat sekali. Saya kemarin nanya ke WP bagaimana 2 menit pas selesai. Nah, kalau sudah bayar di luar enak gitu lah gitu untuk Oke. pengesahan. Itu silahkanlah melalui samsat digital ya tadi nasional atau signal ya, Signal, juga ya. bisa Sambara itu. Jadi memang aplikasi ini untuk memberikan kemudahan Kemudahan dalam ya, membayar bagi pajak masyarakat. kendaraan motor. Ya silakan, banyak pilihan ya. Oke, dari sisi teman-teman Bapenda Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Samsat nih, sebenarnya apa sih kan kami juga pemerintah Kabupaten Bogor perlu memberikan peran. Nah, kira-kira harapannya peran apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dari pemerintah daerah supaya bisa juga mensupport di dalam optimalisasi terutama kaitan dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Pak Haji? Seperti Terima apa? kasih. Selama ini kolaborasi dan sinergitas kita dengan pemerintah Kabupaten Bogor sudah luar biasa. Iya dong. Ya, melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, kemudian dinas-dinas yang lain, termasuk Kominfo di dalamnya, bahkan Pak PET kemarin sudah statement di koran ya bahwa beliau mendukung penuh terhadap program pemulihan kendaraan pemutihan pajak kendaraan motor ini. Keren Bapak. Jadi luar biasa Pak PET ini perhatian karena tadi bagaimana supaya pembangunan berjalan dengan baik Ya, ya. betul. Makanya didukung tadi pajakmu untuk Jawa Baratmu. Iya. Karena ini kalau teman-teman dan para wajib pajak bayar pajak berarti udah kontribusi terhadap pembangunan Jawa Pembangunan Barat. di Jawa Barat. Ya gitu. Gitu. Sekarang sinergitasnya kita ada layanan PBB bersama dengan PKB, ada layanan sambil kunjungan Pak Bupati, juga ada layanan bersama untuk operasi gabungan, Opsgab ya. ada layanan bersama PBB dengan KTMDU untuk Iya. penelusuran, banyak hal yang dilakukan sinergitas kolaborasi dengan Kabupaten Bogor. Itu terima kasih termasuk sarana prasarana mobil tadi ya. Ya. Kita punya Samling 2 lah untuk layanan mempermudah layanan kepada masyarakat. Terima kasih Pak PRT Bupati Kabupaten Bogor nih melalui Bapenda nih sudah luar biasa lah sinergitasnya. Iyalah kita kan harus dukung karena memang kita juga butuh nih gitu loh pendapatan dari Provinsi Jawa Barat buat kita di pemerintah Kabupaten Bogor. Baik, tadi kita sudah dengarkan dari Kang Haji Rohana nih kaitan dengan apa sih sebenarnya program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah di sebelah beliau ada Pak Cecep nih dari Satlantas. Pertama Assalamualaikum nih Kang Cecep nih, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya mau ngucapin dulu nih Hari Bayangkara ke-76 ya. Ya betul. Iya, Terima semoga Kepolisian Republik Indonesia lebih oke lagi, lebih keren lagi, lebih maju lagi. Utamanya teman-teman Satlantas bisa lebih mengamankan kondisi jalan kita lebih oke lagi, lebih selamat lagi ya. Amin, Gitu. amin, ya Rabbal alamin. Nah, Mbak Cecep bisa tolong jelasin nggak ke kita sebenarnya apa sih peran Satlantas di dalam program pajak kendaraan bermotor ini kaitannya seperti apa sih gitu? Baik, terima kasih Bu Alia. Jadi untuk peranan kepolisian Republik Indonesia ini khususnya Satlantas Polres Bogor bersama berdasarkan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2021 bahwa petugas kepolisian dalam hal ini Satlantas berkewenangan sebagai petugas Rek-Iden di mana dalam ada kaitannya dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi dalam hal ini kita bisa menegakkan hukum terhadap para wajib pajak atau pengguna jalan yang belum mentaati pembayaran pajak. Nah,
adapun upaya itu yang seperti tadi dijelaskan Pak Kapus dengan adanya operasi gabungan, razia, nah itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor dengan Bapeda Provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, sebenarnya Regiden itu apa sih Pak? Jadi Regiden itu registrasi, identifikasi, Oke. dan pemeriksaan pihak kepolisian. Oke, berarti kalau kan ada istilah cek fisik yang seperti itu berarti di mana tuh? Di Bapak atau di Samsat seperti itu? Jadi cek fisik itu adalah proses awal Oke. dari semua proses untuk melaksanakan pembayaran khususnya yang ganti STNK. Oke, berarti yang 5 tahunan dong? Betul, yang 5 Oke. tahunan. Tapi yang untuk per tahunan cukup dengan KTP asli, identitas, dan STNK asli aja. Tapi untuk yang per 5 tahun ataupun yang proses balik nama, proses utama itu dengan melakukan proses cek fisik kendaraan. Jadi kendaraan harus dihadirkan. Karena perlu kita identifikasi kendaraan itu per 5 tahun. Apakah masih sempurna bentuknya, apakah masih tidak ada perubahan. Nah, itulah gunanya cek fisik. Oke. Berarti kalau yang terutama yang mau tadi ya, yang apa namanya yang 5 tahunan tadi ya kan cek fisik. Nah, apa namanya kalau teman-teman di Satlantas sendiri kan kalau kita lihat sekarang lagi program itu Pak operasi patuh ya Pak ya? Betul. Ya, itu masih berlangsung kan sekarang ya? Terakhir itu pas tanggal 26 Juni. 2 minggu yang kami laksanakan itu operasi patuh. Oh sudah berarti ya, sudah selesai ya. sosialisasi. Nah tapi kan artinya upaya-upaya tetap dilakukan kan di Betul. teman-teman kepolisian dalam meningkatkan ketaatan masyarakat terutama tertib berlalu lintasnya termasuk apa namanya tepat membayar pajak kendaraan bermotornya nih. Nah itu seperti apa tuh? Betul, jadi sesuai dengan tema Hmm. ulang tahun Bayangkara yang ke-76, Aha. Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Nah, pas berbarengan itu program pemutihan dari Bapeda Provinsi Jawa Barat, kita bersama-sama secara sinergitas melaksanakan dukungan terhadap pemulihan ekonomi ini. Antaranya itu dengan kemarin itu operasi patuh dan operasi gabungan. Untuk itu makanya diharapkan nanti masyarakat untuk bisa mentaati pembayaran pajak tersebut untuk memulihkan perekonomian kita yang kemarin mungkin dampak dari pandemi ya, hampir 2 tahun. Demikian. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan dengan program ini masyarakat yang kondisinya masih dalam proses bangkit, tapi tetap bisa melaksanakan kewajibannya membayar pajak gitu kan ya. Nah, Mas Cecep tadi kan Pak Kapus nyinggung tentang masalah mutasi kendaraan. Gitu. Nah, bisa dijelasin gak sih sebenarnya prosesnya atau apa yang kaitan dengan mutasi kendaraan karena memang buat kita penting nih mutasi gitu loh. Apalagi yang rumahnya domisilinya di Kabupaten Bogor, pakai jalan di Kabupaten Bogor, mohon maaf nih platnya nggak F Kabupaten Bogor gitu loh. Sementara ngebangun jalannya nih dari dana Provinsi Jawa Barat, dari dana Kabupaten Bogor gitu kan. Nah, seperti apa nih? Jadi baik, terima kasih. Ini tentang mutasi kendaraan ya. Ya. Mutasi kendaraan itu berarti proses peralihan antar wilayah. Antar wilayah. Jadi pemindahan atas nama pemilik yang lama ke atas nama pemilik yang baru. Ya. Jadi proses itu memang ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ya. Misalkan kalau misalkan atas nama kendaraan yang lama itu di Kota Bogor, pindah ke kabupaten, berarti itu permutasi dan balik nama. Jadi kendaraan tersebut harus tahapan pertama itu harus dicek fisik, kendaraannya dibawa ke Samsat, STNK yang asli dibawa, BPKB asli juga yang asli ya. Jangan sampai ada kalau misalkan masih dalam tahapan
masih leasing atau jaminan itu tidak bisa. Nah, jadi yang utama itu pastinya BPKB asli. Oke. Nah, tentunya kendaraan itu setelah kita cek fisik baru kita proses di bagian mutasi. Oke. Gitu. Ya berarti tadi itu ya syarat-syaratnya ya yang harus dipersiapkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya lengkap mah nggak usah harus bolak-balik kali ya Pak Cecep ya? Ya tidak ya mungkin tidak bakal seperti itu. Yang tentunya yang Pak Kapus tadi kemukakan untuk pembayaran pajak kalau lengkap ada KTP dan STNK sesuai cukup dengan 2 menit baru selesai pembayaran 2 kita. menit teman-teman gitu loh. Betul. Jadi paling nanti tinggal proses pembayarannya ya seperti Betul, apa ya gitu. Nah tadi singgung masalah cabut berkas. Nah kalau berapa lama tadi waktunya sekitar kurang lebih? Untuk proses pencabutan berkas itu 1 bulan. 1 1 bulan, bulan ya. itu karena memang sistemnya untuk pencabutan itu beda dengan pembayaran pajak balik nama Dengan wilayah yang sama. dengan wilayah yang sama. Karena untuk mutasi itu tentunya kita harus mengeluarkan surat dari kepolisian, jasara harja, dan dari pihak Dispenda. Oke. Dengan dibuatkannya fiskal ya, pajak antar daerah ya pajak. fiskal. Nah seperti itu. Nah itulah yang membuat mungkin sedikit agak ada proses waktunya ya. Oke. Jadi teman-teman lihat tuh, berarti ada bedanya mutasi yang kaitan dengan pengalihan nama pemilik lah ya, begitu ya maksudnya ya. Tapi kalau misalnya kita masih di daerah yang sama, misalnya daerah Samsat yang Kabupaten Bogor atau pemerintah di daerah wilayah Kabupaten Bogor bisa lebih cepat. Nah kalau yang mutasi antar daerah, misalnya dari B ke F, ya itu tadi dijelasin sama Pak Cecep bahwa memang lama itu perlu waktu sekitar 1 bulan tuh karena memang ada beberapa proses yang harus dilalui gitu ya. Betul. Oke, nah saya pengen juga tahu nih kan masyarakat bilang gini, ini kan kita udah bayar nih online nih, nanti kita mungkin tempat pembayaran nanti kita bicara sama BJB, tapi sebelum masuk sana, tapi validasinya masih harus datang gitu lah. Itu gimana sih Pak sebenarnya Pak? Jadi memang untuk proses yang online dari sistem yang kita buat mungkin dari Dispenda Sambara, dari kami dari pihak kepolisian itu signal, sebenarnya itu sudah sah dalam pengesahannya. Cuman untuk memang di lapangan petugas terkadang suka ya mungkin ada miskomunikasi ya dengan cetaknya bukti pengesahan lah ya, pengesahan itu yang elektronik itu ada barcode. Barcode itu sebenarnya sudah sah dengan adanya pengesahan dari Sandi Negara ya. Dari Sandi Negara itu berarti sudah disahkan, mungkin di situ tercantum tanda tangan Direktur Lalu Lintas Polda Jabar gitu. Jadi untuk itu karena masyarakat itu takut adanya mungkin ada razia diperiksa belum dicetak setelah dibayar melalui online datang ke kita kembali kan. Nah, untuk dicetak untuk yang pengesahan notis yang Oke kan ya kan mungkin wilayah Kabupaten Bogor kan luas ya, ada yang jauh tapi dia harus melakukan perjalanan mendadak misalnya seperti itu, tapi dia sebenarnya udah bayar gitu. Kalau untuk sementara ditunjukin yang elektroniknya itu sebenarnya bisa kan? betul sudah sah. Sudah sah tuh, makanya jangan takut gitu. Nanti kalau sempat, itu ada batas waktu nggak untuk memvalidasi itu Pak? Untuk signal tidak ada. Tidak ada ya? Ya, betul. Oke, jadi artinya Bisa ketika untuk sudah ya, proses karena kan, bayar. Ya betul, karena itu prosesnya setelah pembayaran itu, kalau misalkan Bapak Ibu ada di tempat sepertinya jauh dinas, kita kan waktunya tidak menentu. Iya. Nah, itu bisa dicetak kapan saja. Oh bisa dicetak kapan saja. Tuh udah denger. Jadi Polantas itu bukan untuk ditakutin. Jadi kalau itu udah teman-teman udah dengar sendiri, jadi sebenarnya stigma bahwa bayar online tetap harus validasi datang ya memang karena kita kan kadang-kadang kita juga seperti kita bayar PBB deh kalau belum terima STTS fisik itu rasanya belum afdol gitu. Padahal dengan kita bayar
ke Alfamart, Indomart, itu kan sebenarnya bukti pembayarannya. Hanya dalam konteks administrasi suratnya ini yang memang nanti kurang kalau ada sempat, dan itu kan bisa di mana aja ya? Bisa di mana saja kan gitu ya? di layanan Samsat. Di layanan Samsat di mana saja, artinya tidak harus ke kantor Samsat kan? Gitu ya? Kan ada di Atau Samlink atau di Untuk outlet. untuk pencetakan untuk notis yang sah itu memang kita harus datang ke tetap harus ke datang. Samsat induk atau Oke. ke outlet. Atau ke outlet yang kan ditunjuk, artinya. ya, Outlet yang ditunjuk kan artinya bahwa berarti kan ada tempat-tempat outlet yang tunjuk. Nah pertanyaannya outlet yang tunjuk itu di mana? Kalau di wilayah Kabupaten Bogor. Pak Haji atau Kang Yana nih mungkin bisa info ini. Soalnya kan teman kita nih Pak, ada yang di Tenjo gitu loh, ada yang di Sukamakmur, jauh-jauh. Nah mungkin bisa, yang ini deket saya nih gitu dan sebagainya. Nggak silakan. Terima kasih Teh Delia. Mohon izin nih untuk masyarakat Kabupaten Bogor, Ya. Samsat Cibinong sudah mempunyai beberapa layanan. Di antaranya Samsat Outlet di Citerep, Oke, di lalu Citerep tuh. Samsat Outlet di Cilengsi, Samsat Outlet di Jonggol, Tuh. Samsat Outlet Lewiliang, Samsat Outlet Cisarua, Samsat Keliling Ciawi, Samades Kecamatan Parung, lalu mobil Samsat Keliling 1 yang ada di induk yang digunakan untuk memecah kerumunan, lalu mobil Samsat perusahaan di kawasan Sentul industri. Lalu mobil pengesahan e-Samsat yang tadi disampaikan, kalau Bapak Ibu masyarakat menggunakan e-Samsat, Sambara ataupun Signal, kita sudah sediakan di Samsat Induk untuk pengesahan e-Samsat. Lalu di gerai pelayanan publik Aeon. Oke, Ya, jadi di sambil Aeon belanja. sambil jalan-jalan ya, gitu. Sambil oke. jalan-jalan, sambil plesir, healing, bisa langsung bayar pajak kendaraan bermotornya. Tuh dengerin, udah banyak, udah kesebar gitu loh outlet-outlet kita. Jadi udah outlet di Bapenda Provinsi Jawa Barat khususnya yang Samsat Kabupaten Bogor. Nah berarti kan teman-teman gak ada alasan lagi nih untuk tidak cepat gercep gitu loh untuk melakukan pembayaran PKB kita. Nah oke, di sebelah kanan saya nih ada teman-teman BJB nih. Nah Teh Wood lu nih, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Kapus ya gitu kaitan dengan Muntihan, terus kita juga sudah banyak channeling pembayaran. Nah pertanyaannya di mana saja sih channeling pembayaran pajak kendaraan bermotor ini? Ya untuk pembayaran pajak kendaraan motor sendiri sekarang kan udah bisa di melalui ATM, M-Banking atau datang langsung ke Bank BJB ataupun ada di wilayah PPOB. Untuk PPOB sekarang itu sudah bisa dilakukan beberapa BUMDes yang sudah bekerja sama dengan Bank BJB. Oh di BUMDes juga udah bisa, Ya, oke. Di BUMDes sudah bisa. Seperti tadi kata Pak Rohana ya, untuk kaum mager sekarang udah bisa di M-Banking, apalagi kan sekarang anak muda udah pada punya M-Banking. Bisa bayar melalui M-Banking, nanti ditukar langsung ke Samsat. Udah ada khususnya juga kan untuk mobile penukaran Samsatnya, pajaknya. Oke, kan bayar pajak kendaraan bermotor kan khususnya nih roda 4 kan ya, walaupun cuma setahun sekali kan lumayan nih Pak Haji. Nah kira-kira ada nggak sih program buat kita kan mungkin ada duitnya nih sedikit tapi kita pengen nggak telat nih bayarnya. Nah ada program yang tabungan atau apa namanya gitu di BJB ini? Ada di BJB juga ada namanya Teh Samsat Bu. Teh Itu Samsat, bagi masyarakat yang sudah memiliki tabungan BJB itu bisa menggunakan Teh Samsat di mana itu nanti debit otomatis setiap Debit bulan. otomatis. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir takut telat bayar pajak karena nanti akan ada notifikasi masuk. Oh jadi kalau sudah deket waktunya saldonya ada itu otomatis dia terdebet gitu ya? Ya, jadi tiap bulan nanti kita akan otomatis mendebet misalnya tagihan pajaknya 1.200.000 dibagi 12 bulan berarti akan terdebet otomatis nanti. Nah, di akhir jatuh temponya akan ada notifikasi untuk pembayaran pajak Samsatnya akan didebet langsung. Oke. Nah, kalau misalnya yang Teh Samsat itu kan kalau ngikutin program pemutihan nih, dia kan pengen dapat program yang pengurangan misalnya dia jatuh. Nah itu bisa nggak tuh dengan tabungan kan karena kan kalau perjanjiannya kan pasti pas gitu kan. Berarti ngurangnya kan cuma 2% gitu loh. Kalau duitnya ada kan sebenarnya dia pengennya mundur tapi sistemnya debit gitu. Nah itu bisa nggak kayak gitu? Paling kalau mau berarti langsung bayar secara Samsat di Sambara atau Signal itu biar langsung dapat diskonnya kan. Kalau pembayaran Teh Samsat dia auto debit. Jadi mungkin bisa langsung untuk pembayarannya.
Jadi kalau mau bayar yang dapat diskon langsung bayar di M-Banking, ATM atau Gerai BJB. Oh gitu. Artinya maksudnya gini, kan sisanya yang terdebet udah berapa nih gitu buat tabungan samsatnya gitu kan, masih kurang sedikit tapi dia pengen dapet yang diskon yang gede. Bisa nggak gitu? Bisa kayak nanti gitu? langsung datang aja ke BJB untuk disamakan lagi untuk pembayarannya. Oke tuh lihat. Jadi apa namanya dengan nabung, kita nabung gitu kan. Tapi kita pengen nih pengen dapet potongan yang paling gede nih gitu. Kebetulan rezekinya lagi ada nih, sisanya tinggal dikit. Ayo bayarin gitu loh biar dapat diskonnya lebih gede. Jadi uang yang udah didebet dari tabungan untuk Teh Samsat ini nggak kemana-mana gitu, tetap ada. Teman-teman tinggal nambahin tapi bisa menikmati potongan yang dengan yang diskon yang lebih besar kalau kita bayarnya jauh dari jatuh tempo gitu kan ya. Oke. Nah apa namanya kalau di tempat kayak online, pembayaran online itu udah ada juga kan ya? Ya, udah bisa. Pakai Tokped gitu? Tokped sudah bisa. Oh, sudah bisa ya. Nah, berarti kan teman-teman tadi udah dijelasin nih sama narasumber kita bahwa teman-teman semua nggak ada alasan buat tidak taat bayar pajak. Karena apa? Karena baik pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian teman-teman di Satlantas, teman-teman di BJB sudah berupaya optimal untuk saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mempermudah proses baik administrasi maupun proses pembayarannya gitu loh. Oke, perbincangan kita sudah menarik. Kita harapkan teman-teman nanti juga bisa memberikan masukan karena tentu instansi baik di Samsat, Satlantas, maupun BJB itu kan juga nggak anti kritik ya Pak ya, gitu lah, boleh kasih masukan boleh melalui tayangan ini nanti seperti apa sih supaya kami ini para pemberi layanan kepada masyarakat ini bisa lebih optimal lagi memberikan layanan kepada masyarakat karena memang namun kiranya masyarakat bisa memahami bahwa tadi saya bilang bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bogor itu cukup luar biasa. Sementara petugas layanan ini kan juga cukup terbatas, sarana juga terbatas. Artinya kita saling memahami kondisinya tapi yang jelas kita semua berupaya seoptimal mungkin untuk bisa mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat ya seperti itu kan ya. Oke baik, gak kerasa nih kita sudah mendekati penghujung kita. Nah Pak Haji kira-kira nih untuk masyarakat Kabupaten Bogor di range Juli Agustus ini nih yang udah taat bayar pajak nih, ada giveaway nggak nih yang udah nyaksiin podcast kita kali ini nih? Ada nggak nih? Ada nggak Pak Haji? Ada Bu, Oke. nanti bagi teman-teman yang menyaksikan podcast ini kita akan berikan cenderamata ya Bu dari Samsat Cibinong. Cuman kan yang nyaksiin kan banyak banget nih sekian ribu. Nah tapi ada syaratnya dong ya. Syaratnya mungkin teman-teman harus bisa ngeliatin bahwa teman-teman udah bayar pajak kendaraan bermotor. Bukan cuma lihat podcastnya, tapi buruan bayar pajak kendaraan bermotornya. Mungkin ada berapa nih? Ada berapa giveaway yang bisa dikasih ke teman-teman nih? Ada berapa, sekitar berapa? Kita siapkan untuk 10 ya Bu ya. 10, buah, oke. ya. Nanti ada 10 giveaway yang bisa diterima teman-teman yang bisa nunjukin sudah membayar pajak kendaraan bermotornya. Nah itu dikirim kemana Pak Yana? Ke IG-nya Samsat? Betul, nanti bisa Mangga, silakan. bisa melalui IG Samsat Ya. di @samsat_cibinong. Oke. Nah, nanti di sana disampaikan ada buktinya, lalu nanti ke petugas Nama, call center alamatnya. kita ya, Oh, petugas call call center. center kita akan konfirmasi Oke. mengenai pengirimannya. Oke, keren banget ya Bapak Dapur Jawa Barat. Oke teman-teman semua, tadi kita sudah dengar bersama apa itu program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Karena waktunya singkat, cuma sampai 31 Agustus, ayo buruan bayar gitu loh, grecep. Jadi kalau gaya-gayaan pakai mobil motornya, jalan, tapi bayar pajaknya nggak jalan, nah, jangan dong gitu loh. Dan terutama pesan dari teman-teman Satlantas agar kita sebagai pengguna sarana lalu lintas agar lebih tertib berlalu lintas. Salah satunya dengan melakukan taat
melakukan pajak kendaraan bermotor. Oke, nah teman-teman semua untuk bisa lebih tahu lagi informasi-informasi terkait dengan institusi kami, teman-teman bisa menyaksikan di di website kami bapenda.bogorkap.go.id. Lalu kemudian bisa juga di IG-nya Samsat, tadi sudah dibilang Samsat_Cibinong atau bapenda.jabar. Lalu teman-teman BJB juga punya link yang Instagramnya Bank BJB Cibinong. Dan juga ada TikTok. TikToknya Samsat di @samsatcibinong_. Oke, demikian pembicaraan kita pagi ini. Seperti biasa, sebelum kita pamit, saya ada pantun. Nanti tolong dikasih cakep ya. Asik. Paling enak makan sambal terasi. Nasinya panas, lauknya pakai jambal roti. Kalau nggak mau ketinggalan informasi, saksikan terus Bagasi Bapenda berbagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Haji.